Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Afira. Saya perwakilan dari Stikes Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen saya mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa vaksin COVID-19 dari Sinovac lebih memberikan dampak negatif daripada positif. Saya selaku pembicara satu tidak setuju mengenai mosi tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa vaksin Sinovac sejauh ini sudah terbukti aman. Dari beberapa sumber yang saya baca, salah satunya yang saya kutip dari artikel badanpom.com yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2021, bahwa vaksin Sinovac telah mendapatkan izin dari BPOM aman sebagai Emergency Use Authorization sebagai vaksin COVID-19 pada tanggal 11 Januari 2021. Hal tersebut didasarkan karena vaksin Sinovac telah memenuhi persyaratan WHO untuk mengeluarkan izin Emergency Use Authorization yang mencakup keamanan vaksin, tingkat kemanjuran, serta BPOM telah melakukan inspeksi langsung ke tempat pembuatan vaksin Sinovac tersebut. Dari segi keamanan vaksin, vaksin Sinovac sebelumnya telah melakukan uji klinis dari fase 1 hingga fase 3. Dari segi kemanjuran, vaksin Sinovac pada fase ketiga ini dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Nah, hasil dari uji klinis pada fase ketiga di Indonesia, ternyata vaksin Sinovac memberikan tingkat efikasi 65,3%. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan WHO, yaitu minimal 50%. Kemudian, pada tanggal 2-5 November 2020, BPOM telah melakukan inspeksi langsung ke tempat pembuatan vaksin tersebut. Nah, dari data terbaru yang saya baca dari artikel Medical News Today yang ditulis oleh Min Seo Jong pada tanggal 12 Juni 2021 bahwa vaksin Sinovac telah mendapatkan validasi dari WHO pada tanggal 1 Juni 2021 karena telah memenuhi standar internasional dengan melewati uji klinis pada fase ketiga dan digunakan lebih dari 20 negara. Menurut data dari uji coba di Brasil, bahwa vaksin Sinovac memiliki kemanjuran 50,4% untuk mencegah infeksi simptomatik dan efektivitas 67% menurut sebuah studi nyata di Chili. Alasan yang kedua, bahwa vaksin Sinovac ini sudah bersertifikat halal dari MUI. Itu artinya bahwa vaksin Sinovac ini aman dan halal untuk disuntikan kepada masyarakat, khususnya di negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dari data yang saya kutip dari kompas.com yang ditulis oleh Ahmad Naufal pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19 dari Sinovac, MUI menyatakan vaksin ini hukumnya halal dan suci. Dasar untuk menetapkan vaksin ini halal dikarenakan dalam proses produksi vaksin Sinovac tidak menggunakan bagian tubuh manusia atau bahan dari turunan babi. Hal ini diperkuat dengan diberikannya izin BPOM kepada vaksin Sinovac sehingga sudah pasti terjamin dari segi mutu, keamanan, serta tingkat kemanjuran dari vaksin Sinovac ini. Alasan yang ketiga yaitu adanya prosedur pravaksinasi yang aman, yaitu scanning kesehatan yang sudah ada petunjuk teknisnya. Vaksin Sinovac diberikan di rentang usia 18-59 tahun, dan ada beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan untuk disuntik vaksin tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Dr. Dirga Saktirambah, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, yang diunggah di channel YouTube CNN Indonesia pada tanggal 23 Mei 2021. Untuk meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan, pemerintah menetapkan metode scanning kesehatan, suatu metode untuk mengumpulkan data-data kesehatan calon penerima vaksin yang diperoleh dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit kronis tertentu. Dalam metode scanning kesehatan ini dibutuhkan sekali keterbukaan bagi calon penerima vaksin mengenai kondisi kesehatannya. Keempat, vaksin Sinovac memakai inactivated virus sehingga tidak akan menginfeksi atau menularkan ke orang lain setelah divaksin. Jadi vaksin Sinovac ini mengandung virus yang utuh yang sudah dimatikan secara genetik. Menurut ahli biologi molekuler Ahmad Ruslan Handoyo menjabarkan, ketika vaksin tersebut disuntikan ke dalam tubuh manusia tidak akan mengakibatkan masalah karena
materi genetik virus tersebut sudah dirusak sehingga tidak dapat bereplikasi atau memperbanyak dirinya. Kelima, efek samping yang ditimbulkan vaksin Sinovac yaitu dari ringan hingga sedang. Dari beberapa sumber yang saya baca, salah satunya yang saya kutip dari artikel badan POM.com yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga, Ketua BPOM Republik Indonesia Ibu Penny memaparkan bahwa efek samping yang diberikan dari vaksin Sinovac yaitu dari ringan hingga sedang. Semua relawan merasakan efek samping ringan seperti nyeri, iritasi, sedikit bengkak di area penusukan. Sedangkan efek samping sistemik yang dirasakan seperti nyeri otot, pegal-pegal, dan demam. Dan efek samping terberatnya yaitu diare, ruam pada kulit, dan sakit kepala yang dirasakan 0,1 hingga 1% dari relawan tersebut. Indonesia melakukan program vaksinasi pertamanya pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Presiden Jokowi sebagai orang pertama penerima vaksin dan beberapa pejabat lainnya yang menerima vaksin tersebut. 2 jam setelah disuntik vaksin, Bapak Jokowi merasakan efek samping seperti sedikit pegal, sedangkan Menteri Kesehatan Budi Guna merasakan efek samping bahwa dia merasa sedikit mengantuk. Dari data di Turki yang saya kutip dari artikel Open Access Government yang dirilis pada tanggal 9 Juli, di Turki tidak ada efek samping yang parah dan kematian yang dilaporkan. Lebih dari 10.000 peserta uji coba di Turki dengan sebagian besar efek samping ringan dan terjadi dalam 7 hari setelah injeksi vaksin tersebut. Alasan yang keenam yaitu vaksin Sinovac tidak perlu dibekukan. Vaksin Sinovac lebih mudah disimpan dibandingkan jenis vaksin lain yang membutuhkan suhu ekstrim agar tidak rusak. Penulis utama Profesor Murat Akova dari Hacettepe University Medical School Turki mengatakan, salah satu keunggulan dari vaksin Sinovac adalah tidak perlu dibekukan, karena vaksin Sinovac dapat disimpan dan diangkut pada suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin Sinovac mudah diangkut dan didistribusikan, cocok digunakan di negara-negara yang tidak memiliki transportasi dingin. Penyimpanan vaksin bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki vaksin refrigerator standar masih dapat memanfaatkan lemari es domestik seperti kulkas rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Windiana, mahasiswi Stikes Cirebon. Di sini saya akan memberikan beberapa argumentasi saya mengenai mosi di mana Dewan ini percaya jika vaksin Sinovac lebih memberikan dampak negatif daripada positif. Baik, mengenai hal ini, kita perlu pahami terlebih dahulu. Kenapa Indonesia lebih memilih vaksin Sinovac? Karena memang menurut Profesor Zulis Ikawati pun mengatakan vaksin Sinovac sendiri memiliki platform yaitu menggunakan inactivated virus, di mana virus ini dimatikan. Dan memang ini merupakan teknologi yang memang dikuasai oleh PT Bio Farma Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki industri yang memang spesifik untuk memproduksi vaksin seperti itu. Dan untuk produk-produknya itu sudah keluar negeri, jadi mereka banyak menggunakan teknologi ini seperti untuk hepatitis maupun polio. Lalu ada beberapa data yang memang mengatakan jika vaksin Sinovac ini mampu menurunkan angka penyebaran dan juga kematian akibat COVID-19. Dari segi terinfeksi virus pun ini akan lebih kecil seperti itu. Kenapa demikian? Saya akan memberikan data dari survei yang dilakukan oleh Panji Dewantara selaku Ketua Tim Peneliti Survei Aktivitas Vaksin. Untuk efektivitas vaksin Sinovac sendiri berdasarkan kajian cepat 120.000 tenaga kesehatan, vaksin COVID Sinovac sendiri diketahui memiliki tingkat efektivitas hingga 94% pada yang memang sudah menerima 2 dosis. Dan kajian cepat ini juga dilakukan berdasarkan data sekunder, data yang memang diperoleh dari pelaporan dan pencatatan COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Panji Dewantara juga memberikan beberapa data yang hasil dari vaksin Sinovac, di mana masyarakat yang belum divaksin untuk yang terinfeksi yaitu sekitar 2.431 dan untuk dosis yang pertama sekitar 657, dosis yang kedua yaitu sekitar 521. Di sini sudah membuktikan bahwa vaksin Sinovac mampu menurunkan tingkat terinfeksinya masyarakat. Lalu Badan POM juga untuk vaksin sendiri telah melakukan evaluasi pada 16 juta vaksin bentuk bulk pada tanggal 25 Maret. Sebelum diedarkan dalam program vaksinasi, karena ini juga termasuk untuk keselamatan masyarakat. Dan menurut Kemenkes pun
menghimbau agar masyarakat tidak ragu pada saat vaksinasi. Jika memang vaksin Sinovac ini aman dan berkhasiat untuk digunakan masyarakat. Dan Kemenkes berkata seperti itu karena memang sudah dilakukan atau sudah diuji oleh para ahli seperti itu. Ada beberapa penjelasan juga dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran. Dokter menyangkal kabar negatif tentang vaksin Sinovac yang beredar di masyarakat. Pihaknya memastikan jika vaksin Sinovac ini aman, hal ini dipublis dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kenapa Indonesia lebih memilih vaksin Sinovac dari Cina? Karena memang lantaran saat ini vaksin tersebut merupakan vaksin pertama yang telah diuji dalam penelitian. Dan vaksin ini juga terbukti dengan negara Cina yang memang sudah bebas dari corona. Dan menurut BBC News Indonesia pun mengenai wawancaranya kepada warga Wuhan, di Cina mengatakan jika 8 April untuk masa karantina telah berakhir, dan ini juga salah satu bukti jika vaksin Sinovac mampu memulihkan warga Wuhan dari COVID seperti itu. Lalu bagaimana dengan kasus yang meninggal karena vaksin? Saya akan memberikan datanya. Menurut juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito, dalam Kompas TV mengatakan jika penyebab dari meninggalnya para pasien atau masyarakat bukan karena vaksin, melainkan karena 2 alasan. Yang pertama karena COVID, dan yang kedua karena penyakit yang diderita pasien. Lalu di sini saya akan memberikan efektivitas menurut Detik Health, di mana efektivitas ini di berbagai negara. Untuk vaksin sendiri ada yang pertama yaitu untuk Pfizer atau BioNTech. Vaksin buatan Pfizer dan BioNTech ini diklaim 90% efektif. Beberapa orang dari total relawan sebanyak 43.500 ini mengalami efek samping seperti sakit kepala maupun nyeri pada bagian yang disuntik. Dan ini berasal dari relawan asal Austin, Texas, yaitu Glenn Descheld. Nah, lalu yang kedua yaitu vaksin Moderna. Salah satu vaksin ini juga memang menjadi kandidat untuk menangkal penularan corona, yaitu untuk vaksinasi untuk efektivitasnya sendiri sekitar 94,5%. Lalu ada AstraZeneca. Dari situs penelitian ilmiah Lancet dilaporkan efekasi dari AstraZeneca itu mencapai 70%. Yang memang angka ini didapatkan dari uji klinis tahap 3 di Brazil dan Inggris. Angka efekasi tersebut didapat memang penggabungan antara dosis yang tepat dan dosis yang keliru, di mana dosis yang ditemukan untuk dosis yang tepat yang ditemukan itu efikasi sebesar 64%. Memang lebih rendah, tapi mencapai untuk AstraZeneca sendiri mencapai standar efikasi minimal COVID yaitu 50%. Lalu yang 4 yaitu ada Sputnik. Untuk efikasi dari Sputnik sendiri yaitu 91,6%. Lalu yang terakhir yaitu ada Sinovac. Dari uji klinis yang memang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, tim peneliti mendapatkan efikasi sebesar 65,3%. Perhitungan efikasi tersebut memang dari uji interim analisis sesuai dengan perhitungan statistik menargetkan 25 kasus terinfeksi. Seperti itu. Dan memang uji klinis ini juga dilakukan di Brasil, di mana efikasinya itu sekitar 50,4. Dan untuk di Turki yaitu sekitar efikasinya yaitu sekitar 91,25. Kenapa berbeda-beda? Karena memang misalkan di Brasil kesehatan yang relawan sendiri dalam keseharian memang lebih rentan terhadap paparan COVID-19. Di Bandung relawan uji klinis di Bandung itu latar belakangnya lebih beragam. Jadi kenapa hasil dari uji klinis itu berbeda-beda seperti itu. Dan memang untuk penelitian ataupun hasil atau survei mengenai bahaya Sinovac pun belum ada data yang mengatakan bahwa Sinovac itu berbahaya. Walaupun belum ada penelitian yang mengatakan bahwa Sinovac itu berbahaya. Karena memang pada dasarnya justru untuk efek samping dari Sinovac sendiri seperti banyak yang mengatakan seperti sakit mual, entah itu demam, bahkan ada yang mengatakan jika setelah melakukan vaksin mereka lebih banyak makan gitu, seperti itu. Itu justru memang emang kalau misalkan divaksin pun memang gejalanya akan seperti itu, sama seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk vaksin Sinovac sendiri lebih memberikan dampak positif dibandingkan negatif seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.